Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam pertemuan pra-observasi hari ini. Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam proses supervisi akademik karena menjadi dasar untuk memastikan bahwa pembelajaran akan berlangsung nanti dengan terencana, terarah, dan sesuai prinsip pembelajaran benar. Tujuan utama kita adalah sama, yakni meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Ya, Pak. Terima kasih juga Pak karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berdiskusi mengenai rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan. Saya merasa pertemuan seperti ini membantu saya menata ulang strategi supaya lebih matang. Ya baik Pak. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin meminta Bapak untuk menjelaskan secara umum tentang rencana pembelajaran yang sudah dipersiapkan. Bisa diceritakan mulai dari tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin dicapai, sampai gambaran kegiatan di setiap tahap. Baik Pak, untuk pembelajaran besok, tujuan pembelajaran saya adalah mengetahui konsep energi sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Pada kegiatan pendahuluan, saya akan mulai dengan persepsi dan tanya jawab ringan untuk mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Pada kegiatan inti, saya merancang aktivitas berbasis diskusi kelompok dan eksplorasi konsep agar siswa terlibat aktif. Sementara pada kegiatan penutup, saya meminta siswa merefleksikan apa yang mereka pelajari. Ya baik, terima kasih ya Pak penjelasannya, sangat jelas sekali. Saya melihat dari RPP bahwa pembelajaran yang direncanakan sudah mengarah pada pembelajaran mendalam, karena memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya, menalar, dan mengutip pengetahuan. Bisa dijelaskan bagaimana media atau LKS yang Bapak buat membantu siswa dalam proses berpikir bersama? Baik Pak, media yang saya gunakan yaitu video dari YouTube presentasi Canva, gambar-gambar energi, dan kartu tebak-tebakan. Saya ingin media ini membantu siswa memahami konsep secara konkret. Baik sekali Pak, itu sangat mendukung untuk pembelajaran. Kemudian setiap pembelajaran tentu memiliki tantangan tersendiri. Apa kira-kira bagian yang menurut Bapak mungkin menimbulkan kesulitan bagi siswa? Baik Pak, saya memperkirakan bahwa bagian konsep energi sebagai kemampuan melakukan kerja cukup abstrak. Siswa sulit membayangkan apa itu kerja dan bagaimana energi bisa sesuatu bergerak atau berubah. Keterbatasan pengalaman langsung. Tidak semua siswa pernah mengamati atau melakukan percobaan sederhana tentang panas, listrik, atau cahaya, sehingga pemahaman kurang mendalam. Mungkin sedikit menantang karena konsep energi bersifat abstrak, sehingga perlu bantuan contoh konkret untuk memahaminya. Dan mereka juga kadang kesulitan membedakan berbagai bentuk panas, listrik, cahaya, dan gerak yang sering muncul bersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, untuk selanjutnya bagaimana rencana Bapak mengantisipasi hal tersebut? Untuk rencana selanjutnya, saya akan mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan contoh konkret melalui percobaan sederhana menggunakan media visual untuk membedakan setiap bentuk energi serta memberikan latihan pengelompokan agar siswa lebih mudah memahami dan mengidentifikasi energi panas, listrik, cahaya, dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya apresiasi rencana antisipasinya ya Pak. Ini menunjukkan bahwa Bapak sudah sangat memahami karakter peserta didik. Kemudian, sesuai dengan instrumen supervisi pembelajaran mendalam, fokus observasi besok yaitu mencakup 1. Keaktifan dan keterlibatan siswa pembelajaran. Yang kedua, kualitas pertanyaan pemantik yang Bapak ajukan. Yang ketiga, kesempatan siswa berdiskusi dan menyampaikan pemahaman. Kemudian yang keempat, cara Bapak memberikan fasilitas pada siswa sudah dalam mengalami kesulitan. Apakah Bapak ingin memberi perhatian khusus pada aspek tertentu? Ya, tentu saja Pak. Mungkin saya ingin difokuskan pada kegiatan pembelajaran yang konkret dan mudah diamati oleh siswa, karena saya ingin meningkat Pak. Baik, fokus itu akan saya perhatikan secara serius selama observasi. Selama catatan nanti akan saya sampaikan secara objektif. Itu baik, jika demikian
pertemuan pra-observasi kita cukupkan. Sekali lagi saya tekankan bahwa tujuan supervisi ini bukan untuk menilai semata, tapi untuk mendukung Bapak dan berkembang secara profesional. Saya yakin pembelajaran besok akan berjalan dengan baik. Ya Pak, terima kasih. Saya siap dan merasa terbantu dengan diskusi ini. Ya, sama-sama Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pertemuan pasca observasi ini menjadi kesempatan kita untuk bersama-sama melakukan refleksi. Tujuan pertemuan ini adalah memberikan gambaran tentang apa yang sudah baik dan apa yang bisa dikembangkan lebih lanjut berdasarkan data nyata yang saya amati. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan refleksi ini. Saya siap menerima masukan dan sharing pengalaman dari Bapak. Baik, sebelum saya sampaikan temuan, saya ingin mendengar Jadi dahulu kumaha, dari Pak? Bapak. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi? Perasaan saya setelah mengajar tadi, saya merasa cukup baik dan lebih percaya diri, meskipun masih ada beberapa bagian yang menurut saya harus diperbaiki, terutama dalam membantu siswa memahami konsep energi secara lebih konkret. Ya, kalau begitu dari sudut pandang Bapak, bagaimana Bapak dari pembelajaran tadi menurut Anda paling berhasil? Mengapa bagian itu berjalan dengan baik? Saya merasa yang paling berhasil adalah saat siswa melakukan pengamatan dan melakukan percobaan sederhana. Bentuk-bentuk energi pada bagian tertentu siswa terlihat antusias, aktif bertanya, dan mampu menggalikan apa yang mereka lihat dengan konsep energi panas, listrik, cahaya, dan gerak. Saya merasa bagian ini berjalan baik karena siswa memperoleh pengalaman langsung, sehingga konsep yang abstrak menjadi mudah dipahami. Sangat bagus sekali ya Pak, menyadari hal yang berhasil adalah kunci untuk mempertahankan. Kemudian sekarang saya akan menyampaikan hasil observasi. Yang pertama, saya mulai dari aspek positif yang perlu dievaluasi. Yang pertama, keaktifan siswa. Sebagai besar, siswa terlihat dalam diskusi. Saya melihat beberapa kelompok sangat antusias menemukan argumentasi mereka. Kemudian yang kedua, pertanyaan pemantik. Saya mencatat beberapa pertanyaan yang Bapak ajukan, misalkan sebutkan contoh pertanyaan. Pertanyaan ini tergolong hot karena mendorong siswa berpikir lebih dalam, tidak hanya mengingat fakta. Kemudian yang ketiga, fasilitas guru. Saya perhatikan Bapak tidak langsung memberikan jawaban. Ketika siswa bingung, Bapak memberikan petunjuk ringan sehingga mereka tetap berpikir mandiri. Kemudian yang keempat, kelas terasa hidup dan kondusif, siswa tampak nyaman untuk bertanya. Nah, ini adalah catatan positif yang sangat signifikan. Selain itu juga ada beberapa hal yang dapat kita kembangkan bersama. Misalkan, yang pertama adalah pengelolaan waktu. Pada bagian penutup, waktu adalah terlalu singkat sehingga refleksi siswa kurang maksimal. Kemudian yang kedua, pemerataan pendamping. Saya melihat 2 atau 3 kelompok tampak kebingungan lebih lama. Mungkin pendampingan bisa lebih merata. Nah, kemudian selain itu, menurut Bapak, apa strategi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Sepertinya strategi yang akan saya lakukan adalah untuk pengelolaan waktu, menetapkan alokasi waktu yang lebih tegas, menggunakan timer, dan menyiapkan pertanyaan refleksi yang sederhana. Untuk pemerataan pendampingan, saya berkeliling secara bergiliran memberikan instruksi awal yang lebih jelas, serta menggunakan tanda atau kode dari kelompok yang membutuhkan bantuan Pak. Baik, itu ide yang sangat bagus ya Pak. Saya juga menyarankan Bapak untuk menyiapkan pertanyaan refleksi singkat yang bisa dijawab dengan cepat, agar semua siswa tetap terlibat meskipun waktu terbatas. Kemudian untuk tindak lanjutnya, saya merekomendasikan 1. Membuat format refleksi sederhana bagi siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan timer di kegiatan inti. Kemudian yang ketiga, mengulang strategi di pertemuan berikutnya agar ada progres yang terus. Ya Pak, terima kasih
atas sarannya. Ini sangat membantu untuk perbaikan kami ke depan dan lebih baik lagi. Ya baik, demikian ya Pak pertemuan pasca observasi ini. Saya mengapresiasi keterbukaan dan kerja keras Bapak. Semoga proses ini bermanfaat bagi perkembangan profesional guru dan kualitas pembelajaran siswa. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan pendampingannya Pak.